Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin adik-adik sekalian, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk berjumpa, bertemu kembali dalam majelis. Insyaallah dalam kondisi sehat. Ada yang sakit? Enggak ada ya, alhamdulillah. Ya. Kenikmatan sehat ini nikmat, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat. Tapi kadang kita itu banyak apa? Lupa, bukan banyak sakit, banyak lupa, akeh lali nih ya. Nek pas loro eling Gusti Allah, tapi nek pas sehat akeh lali nih, banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita diberikan nikmat sehat ini, Ustadz mengingatkan, mumpung sehat, manfaatkan kesehatan yang ada untuk beribadah kepada Allah. Berarti mumpung sehat, nek krungu adzan langsung budal nang musala, salat ojo telat-telat ya. Mumpung sehat maca Quran ya. Mumpung sehat bisa berpuasa, mumpung sehat berbuat baik ya. Melok rewang-rewang, ya nyapu-nyapu ya, bersih-bersih. Mumpung sehat. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Engko nek pas loro sampean kangelan berbuat baik. Ya. Baik, adik-adik dan juga para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini membahas tentang bulan Muharram. Sekarang ini bulan apa? Muharram. Bahasa Jawa ini bulan Suro. Bahasa Jawanya adalah bulan Suro. Ada yang tahu kenapa bulan Muharram dinamakan orang Jawa dengan bulan Suro? Hari sial. Karena di dalam bulan Muharram ada hari yang istimewa spesial, tanggal ke-10. 10 itu bahasa Arabnya apa? Asyarah, asyaratun atau ashrun. Ya. Dan hari ke-10 di bulan Muharram itu disebut dengan hari Asyura. Asyura. Ya. Ain, alif, shin, waw, ro, alif, hamzah. Asyura, Asyura. Ya. Karena orang Jawa itu merasa atau tidak suka kalimat yang panjang. Ya. Ya. Orang Jawa itu tidak suka kalimat yang panjang. Misalkan, saya masing gede, sama jenenge sapa? Andika, diceluk apa biasa nih? Dika. Kenapa gak dipanggil Andika? Karena orang Jawa tidak suka panggilan yang panjang. Sing kopi ireng. Sampeyan sapa jenenge? Hah? Dava, oh, paling celuk Dava padha. Celukane sapa? Oh, Dava, ayo salin dek. Asyura, orang Jawa menganggap terlalu panjang. Asyura, Asyura, Asyura. Wis dicupuk ngarepe tok, ya. Atau dicupuk mburine tok. Syura. Syura. Akhirnya karena kesulitan membedakan sin dan shin, karena di huruf bahasa Jawa itu tidak ada sh atau sedikit penggunaan kata sh, ya, maka lebih ke arah sin, suro, ya, maka disebut bulan suro. Taib. Maka di sini Ustaz akan jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan bulan suro.
baik keutamaan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya ataupun hal-hal yang hendaknya tidak dilakukan. Baik, yang pertama, silakan dicatat. Sing nggo buku. Kok gak kabeh nggo buku iki? Nanti buku nih, sing kanggo. Dicatat, ayo. Apa? Judulnya tah? Judulnya pembahasan bulan Muharram atau bulan Suro, gitu aja judulnya. Maka di sini Ustadz sebutkan poin-poin saja ya. Ya, poin-poin saja yang berhubungan dengan bulan Muharram atau bulan Suro. Yang pertama, bulan Muharram termasuk 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Bulan Suro termasuk 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. Dan dari 12 bulan ini Allah pilih 4 bulan. Ada 4 bulan yang 4 bulan ini memiliki keistimewaan daripada bulan lainnya. 4 bulan ini disebut bulan haram. Ya. Bulan haram, salah satunya bulan Muharram. Ya, salah satunya apa? Bulan Muharram. Ya. Apa saja bulan haram ini? Bulan haram itu dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Dan apa? Bulan Rajab. Ya. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan itu 12. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda. Hal ini sudah ditetapkan. 1 tahun itu pasti 12 bulan. Itu sudah diciptakan sejak penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 tadi ada 4 bulan haram. Ya, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka di 4 bulan haram ini jangan berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau menyampaikan apa saja 4 bulan haram ini. Beliau mengatakan as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat. 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan. Dan dari 12 tadi ada 4 bulan haram. Apa saja? Beliau menyatakan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini berurutan dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan. Kemudian ada yang agak nyempal sedikit, yaitu apa? Wa Rajabu Mudhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab. Bulan Rajab. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumada Tsaniyah atau Jumada Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka ini pembahasan yang pertama, yaitu bahwasanya bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya. Maka kalau termasuk bulan yang dimuliakan Allah atau bulan haram, para ulama mengatakan kalau di bulan haram dilarang yang pertama melakukan kezaliman. Melakukan apa? Kezaliman. Maka di bulan Muharram jangan melakukan kezaliman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah tadi, "Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, maka janganlah di 4 bulan tadi kalian berbuat zalim. Ya. Ada santri yang cukup cerdas bertanya, "Ustadz, zalim itu bukannya dilarang di semua bulan? Zalim itu dilarang di semua bulan atau di beberapa bulan saja?" Di semua bulan. Ya.
Maka apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jangan berbuat zalim di 4 bulan tadi? Lalu bulan-bulan yang lainnya juga nggak boleh zalim. Apa bedanya? Betul sekali. Karena kezaliman di bulan Muharram Allah sebutkan secara khusus karena nanti hukumannya lebih berat. Hukumannya apa lebih berat? Ya. Misalkan ada orang yang memukul temannya, jangan sampai ya, ada yang memukul teman. Ya, gak oleh. Tangan ini digawe diciptakan Allah Subhanahu wa taala gawe sing apik. Gak oleh gawe zalim. Maka kalau misalkan ada yang memukul temannya di bulan biasa dibales pisan. Mukul sekali dibales mukul sekali. Tapi di bulan haram memukul sekali dibales 2 kali, double. Ya. Balas double. Ya. Maka dosanya lebih apa? Lebih berat. Maka ketika bulan Muharram jangan berbuat zalim. Ya, jangan berbuat zalim. Ya. Kemudian berikutnya masalah yang keberapa berarti? Masih kedua ini ya. Masih pertama berarti ya, bahwasanya bulan Muharram masih bulan haram ya, atau masuk dalam kategori bulan haram, maka di situ tidak boleh berbuat zalim. Ditambah juga dan tidak boleh berbuat dosa-dosa yang lainnya. Berbuat dosa-dosa yang lainnya. Karena nanti bisa apa? Dilipat gandakan. Jadi bukan cuma apa? Bukan cuma zalim. Ya, bukan cuma zalim. Kemudian di bulan Muharram juga dianjurkan memperbanyak kebaikan. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena bulan Muharram ini kalau keburukan itu dilipat gandakan, logika terbaliknya kalau kebaikan dilipat gandakan juga. Nah, kalau berbuat baik di bulan Muharram, maka ini bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh beberapa ulama tentang masalah ini. Taib. Ini yang pertama. Bahwasanya bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Kemudian yang berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Yang kedua, masalah yang kedua, dianjurkan di bulan Muharram untuk memperbanyak puasa secara umum. Memperbanyak puasa secara umum. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 1982. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Di sini para ulama ada yang menafsirkan maksudnya bulan Muharram ini ya memang khusus bulan Muharram, bulan sekarang bulan Syuro. Ada yang menafsirkan di bulan haram, 4 bulan haram. Tapi ala kulli hal bahwasanya dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga berarti ya? Yang ketiga. Dianjurkan secara khusus berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dianjurkan secara khusus berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Tanggal 10 disebut hari apa? Asyura. Ya. Baik.
Alasannya apa? Ya. Alasannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang apa? Tentang puasa di tanggal 10. Maka beliau mengatakan bahwasanya shaumu yaumi asyura yukaffiru sanah allati qablahu. Puasa di bulan Asyura itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Maka lebih ditekankan puasa Asyura, ya, lebih ditekankan puasa Asyura. Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di hadis yang lain sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna bi siyami yaumi Asyura, ya, wa yahuthuna alaihi wa yata'ahaduna indahu." Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk puasa Asyura, dan beliau mendorong, memotivasi, ya, puasa apa? Asyura. Tanggal berapa? Tanggal 10. Maka dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi sahabat, ya, bahkan mewanti-wanti, besok tanggal 10 ya, jangan lupa puasa, diwanti-wanti. Wa ta'ahaduna indahu, mewanti-wanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, falamma furida Ramadan lam ya'murna wa lam yanhana wa lam yata'ahadna indahu. Tapi ketika sudah ada kewajiban puasa Ramadan, maka Nabi tidak memerintah juga tidak melarang. Hukumnya tetap dianjurkan, sunnah, ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu mewanti-wanti. Ya. Baik. Juga riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa di hari Asyura tanggal 10, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Tadi setahun sing wingi, sing kepungkur, ini sampean duwe dosa, ya, macam-macam, mungkin mengolok-olok temannya, mengejek temannya, ya, dan sebagainya, berbuat buruk, ngentit pulpene koncone misalkan, ya, atau hal-hal yang lain. Maka dengan puasa Asyura insya Allah akan dihapus dosanya, selama dosanya itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar dihapus dengan apa? Tobat, ya. Kalau dosa besar dihapus dengan tobat, ya. Itu tadi pelajaran keberapa? Ketiga, ya, puasa Asyura. Kemudian pembahasan berikutnya pelajaran ke-4, berarti nomor 4. Pelajaran yang nomor 4, pelajaran yang nomor 4, dianjurkan juga untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram. Berpuasa di tanggal 9 Muharram. Kalau tanggal 10 disebut Asyura, kalau tanggal 9 disebut Tasu'a. Berasal dari kata tis'atun. Berapa tis'atun? 9. Ya. Hafal ya bahasa Arabnya 1 sampai 10 ya. Ya. Taib. Alasannya apa? Alasannya ada satu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa Asyura, tanggal berapa Asyura? Tanggal 10. Dan memerintahkan sahabat yang lain untuk puasa tanggal 10 juga.
maka sahabat itu tanya. Ya, tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Kanjeng Nabi, tanggal 11 Muharram atau hari Asyura menika dinten ingkang dipun mulyakaken kalian tiyang Yahudi lan Nasrani. Jadi orang Kristen, orang Yahudi itu juga memuliakan hari Asyura. Memuliakan hari Asyura. Ya. Maksudnya jangan sampai kita niru seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sama-sama memuliakan tanggal 10 ini. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumnal yaumat tasi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengatakan, "Taib, kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan tambahi puasa di tanggal 9. Supaya tidak cuma tanggal 10. Supaya apa? Menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga menghormati tanggal 10 itu. Bahkan orang Yahudi berpuasa juga di tanggal 10. Jadi kan sama seperti orang Yahudi misalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Di tahun depan insyaallah kita berpuasa di tanggal 9. Qala, kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika tahun depan belum sampai datang tanggal 10, Nabi sallallahu alaihi wasallam keburu meninggal, keburu wafat. Ya, maka belum sempat puasa tanggal 9. Tapi Nabi sudah memesankan, insya Allah tahun ngarep nek ana umur, ya ini poso tanggal 9 pisan. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la in baqitu ila qabil la asuman natasi'. Kalau seandainya saya masih hidup hingga tahun depan, bulan Muharram tahun depan, maka saya sungguh akan puasa tanggal 9. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh sudah punya keinginan kuat untuk puasa tanggal 9. Maka ini menjadi dalil dianjurkan juga puasa tanggal 9. Hikmahnya apa? Alasannya apa? Supaya menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang berikutnya, nomor berapa sekarang berarti? Pembahasan nomor 5. Dianjurkan juga berpuasa tanggal 11. Dianjurkan juga berpuasa tanggal apa? 11. Ya. Landasannya apa? Ya. Atau dalilnya apa? Hadis. Ada satu hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura." Puasalah di hari Asyura. Tanggal 10. Wa khalifu fihil yahud. Dan jangan sama dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya apa jangan sama? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Kalian puasa sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 10, setelah tanggal 10 yaitu tanggal 11 ya. Maka kalau sebelum tanggal 10 tanggal berapa? 9. Setelah tanggal 10 tanggal berapa? 11. Maka di sini Nabi mengatakan, puasalah hari Asyura tanggal 10 dan juga ditambahi tanggal 9 atau tanggal 11. Ya. Maka di sini dianjurkan juga berpuasa di tanggal 11. Ya. Baik. Maka di sini ada tingkatan tentang puasa Asyura. Yang paling utama
puasa di 3 tanggal ini. Jadi poso kita tanggal sono, tanggal 10, tanggal 11. Maka ini yang lebih utama, yang paling utama 3 hari. Ustadz mboten saged Ustadz tanggal 11 niku lawe enak koyoke misalkan. Enten tiang akikoan, ada sate kambing kali gule. Ya. Dan itu siang hari misalkan. Maka boleh ya, derajat yang jadi yang paling afdol puasa berapa hari? 3 hari. 9, 10, 11. Kalau tidak bisa pilih tanggal 10 plus salah satunya. Tanggal 9 atau 11. Kalau nggak bisa. Maka ini martabah yang kedua. Derajat yang kedua. Tanggal 10 plus 9 atau 10 plus 11. Boleh pilih. Ya. Kalau tidak bisa, Ustadz kula mboten kiyat misalkan. Maka yang terakhir boleh berpuasa di tanggal 10-nya saja. Boleh berpuasa di tanggal 10-nya saja. Ya, maka itu minimalnya ya, yang dianjurkan. Baik. Adik-adik para santri yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Ya, pembahasan yang berikutnya yang ke berapa? Ke-6 ya. Yang ke-6. Baik. Pembahasan yang ke-6, apakah boleh? Nah, apakah boleh niat puasa Asyura plus qadha puasa Ramadan? Ya. Apakah boleh niat puasa Asyura plus qadha puasa Ramadan? Jadi misalkan Ramadan sebelumnya tahu mokel misalkan. Nah, sapa sing Ramadan wingi mokel? Nah, berarti kudu mengqadha ya. Nek mokel berarti kudu apa? Qadha, diganti. Ya boleh, tapi mokelnya haram. Sampeyan dosa ya. Nek gak ono sebabe. Ya. Mokel pas Ramadan kalau tidak ada sebabnya berdosa dan wajib qadha, wajib ganteni. Atau mungkin yang perempuan misalkan pas Ramadan pas waktunya datang bulan haid, maka nggak boleh puasa dan harus mengqadha. Kalau misalkan Ustadz, bolehkah menggabungkan niat? Ya. Pas bulan Muharram tanggal 10 tak niati poso qadha plus poso 10 Muharram. Maka di sini ada 2 pendapat ditulis. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Baik. Maka kalau bisa dipisah antara qadha dengan niat puasa Asyura. Tujuannya apa? Untuk hati-hati. Ya. Untuk hati-hati. Jadi kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka boleh menggabungkan niatnya. Kalau tidak bisa, boleh menggabungkan niatnya. Ya. Ya. Taib. Misalkan karena ketika itu ya dia sudah lama tidak mengqadha puasanya ya, dan bertepatan di tanggal 10 Asyura ada aturan dari pondok, ada aturan dari ustadznya tanggal 10 puasa. Kalau hari-hari biasa dia malas qadha itu. Nah, maka di sini boleh, silakan menggabungkan. Tapi yang utama apa tidak menggabungkan untuk hati-hati, ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yang ke-7, ya. Yang ke-7. Pembahasan yang ke-7,
dianjurkan ya, untuk memberikan rezeki yang lebih kepada keluarga ya. Biasanya diistilahkan para fuqaha dengan tausiah at-tausiah alal ahli ya. Jadi dianjurkan untuk memberikan rezeki yang lebih kepada keluarga ya. Jadi kalau misalkan nanti sampean sudah jadi kepala keluarga ya, kemudian ada rezeki lebih ya, maka mengajak keluarga mungkin untuk makan di restoran mana biasanya nggak pernah ngajak makan ya, dan hal-hal yang semisalnya ya, semisalnya ya. Taib. Itu tadi beberapa pembahasan yang atau berkenaan dengan keanjuran atau hal-hal yang dianjurkan di bulan Muharram ya. Itu adalah hal-hal yang dianjurkan di bulan Muharram. Kemudian berikutnya kita akan membahas beberapa hal yang hendaknya dihindari ketika bulan Muharram ya. Hal-hal yang hendaknya dihindari ketika bulan Muharram ya. Jadi ditulis bab yang bawahnya, hal-hal yang dihindari di bulan Muharram, hal-hal yang dihindari di bulan Muharram. Yang pertama ya, halal yang dihindari bulan Muharram. Yang pertama, dilarang meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Nah, dilarang apa? Meyakini bulan Muharram adalah bulan sial. Misalkan ya, mau sunat misalkan, kate sunat ya, pompong di duit misalkan, sekarang ya wis sunat saiki misalkan, kemudian lihat kalender, loh saiki bulan suro, ojo sunat sik engko kena balak kena balak ya. Maka ini keyakinan yang tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh meyakini bahwasanya bulan suro itu membawa sial ya. Bulan suro membawa sial. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau menyampaikan, la tiyarah, tidak ada yang namanya tiarah ya, tidak ada yang namanya tiarah. Dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu sesuatu yang ada unsur kesyirikannya. Nabi sampai mengulang 3 kali. Mengapa? Karena dia meyakini adanya balak pada waktu-waktu tertentu atau pada kondisi tertentu, padahal Allah tidak menjelaskan. Sedangkan yang menurunkan balak itu siapa? Allah. Maka ini menisbatkan turunnya balak kepada selain Allah. Maka ini nggak boleh. Nah, Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Dalam riwayat yang lain, la tiyarah, tidak boleh ada keyakinan tiarah. Tiarah itu apa? Tiarah itu kalau di zaman jahiliyah ya. Kalau di zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu kalau mau pergi, mau mengadakan hajatan ya, mau mengadakan pernikahan atau sunatan misalkan kalau sekarang, atau mengadakan apa, hajatan atau apapun, mau safar pergi kemana, maka sebelum melakukannya mereka bawa burung. Mereka apa? Bawa burung.
Atau terkadang ada yang bawa kambing. Maka burung tadi dilepaskan atau kambingnya tadi dilepaskan. Kalau larinya ke arah kanan berarti baik. Ya wis, gak apa-apa. Kalau lari ke arah kiri berarti beranggapan itu pertanda sial. Engkau no balak nih terus no. Maka nggak jadi safar, nggak jadi ngadain hajatan hari yang lain. Maka ini keyakinan yang tidak boleh. Ya, dan para ulama menyampaikan juga, atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang semisal dengan keyakinan bahwasanya suro bulan adalah bulan sial adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya. La sofar, ya. Tidak ada yang namanya sofar. Ya. Sofar itu nama bulan, ya. Habis Muharram apa? Sofar, bulan Sofar. Mengapa Nabi mengatakan tidak ada keyakinan bulan Safar? Karena dulu orang Arab itu meyakini bulan Safar adalah bulan balak, bulan sial. Bedanya dengan orang-orang yang ada di tempat kita. Kalau di tempat kita di Indonesia ini beranggapan yang bulan sial bukan bulan Safar, tapi bulan apa? Bulan Suro. Tapi sama-sama menisbatkan kesialan kepada bulan. Maka ini tidak boleh. Jangan sampai meyakini bulan Suro adalah bulan sial. Maka kalau misalkan mau ngadakan hajatan, misalkan kate sunat, tak kate lapo, ya, atau mungkin mau pergian dan sebagainya, mau pindah rumah. Kalau orang Jawa kan gitu, sebagian yang tidak mengerti meyakini bulan Muharram adalah bulan sial, akhirnya nggak berani pindah rumah, nggak berani ngadakan pernikahan. Ya. Persewaan terop sepi, ya, persewaan salon sepi, ya. Gedung-gedung yang buat resepsi pernikahan sepi, itu kalau bulan Suro, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, ya. Bahkan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Muharram adalah bulan yang mulia. Tidak selayaknya bagi kita untuk meyakini bulan Muharram ini bulan sial, ya. Ada juga keyakinan yang lain, ya. Tambahi, ya. Yang kedua berarti tidak meyakini bahwasanya awal atau malam satu suro adalah malam keluarnya setan. Pernah dengar malam satu suro? Nah. Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, jika matahari sudah mulai tenggelam, ya, wis mlebu waktu surup. Ini ada yang bukan orang Jawa. Siapa yang duduk Jawa ngacung? Tahu ya? Surup, tahu apa surup? Hampir maghrib surup, ya. Surup. Biasanya ini biyen ya, kalau kita di rumah gitu ya. Kalau masih kecil iki. Siapa sampean jenenge? Abdul. Abdul siapa namanya? Ya, Abdul misalkan. Se-Abdul gini misalkan. Atau mungkin yang lebih kecil. Biasanya nek surup dikongkon mulih. Ayo ndang mlebu omah wis surup. Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, ketika mulai memasuki malam, matahari mulai tenggelam, maka setan-setan akan mulai keluar dari tempat sembunyinya. Maka ambillah anak-anak kalian dan tutup pintu rumah kalian. Nabi SAW menyampaikan seperti itu, ya. Jadi kalau pas surup arek cilik-cilik kalau mlebu omah, itu bener. Kenapa? Karena ketika malam hari itu setan-setan mulai keluar. Tapi mengkhususkan malam satu suro saja yang membuat setan itu keluar, maka ini tidak benar. Keyakinan yang tidak tepat. Kenapa?
Karena setiap malam setan itu keluar. Lah enak lah nih setan ini metu malam satu surat tok. Ya, kini kan nggak diganggu akhirnya ya. Enggak, setan itu setiap malam keluar mengganggu. Maka tidak boleh meyakini bahwasanya malam satu suro ini malam keluarnya setan. Karena ada sebagian keyakinan di masyarakat. Kalau sudah masuk waktu maghrib, waktu syuruk, dan besok tanggal 1 Muharram, berarti besok 1 suro, itu rumah-rumah ditutup. Rumah-rumah ditutup. Ada yang naruh sajen depan rumahnya, ada yang naruh uyah. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk rumah. Ya. Benar kalau menutup rumah dan itu berlaku untuk setiap malam. Tapi khusus 1 suro, maka ini tidak ada penjelasan sama sekali. Maka tidak perlu meyakini bahwasanya malam 1 suro lebih medeni timbang malam liyane. Padha ae. Setan ya pancet metu. Mas yo tanggal loro, tanggal telu, tanggal 4 sampai 30 setan pancet metu. Ya. Terus bagaimana supaya berlindung dari setan? Apakah dengan menaruh sesajen depan rumah, ngepuyuri uyah misalkan? Tidak. Berdoa. Berdoa. Ya, berdoa. Di rumahnya apa? Zikir, masuk rumah zikir, ya. Bismillah, baca basmalah, salam, assalamualaikum, masuk rumah, ya. Membaca doa, masuk rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalam rumah apa? Di situ dibuat sholat sunnah, zikir, dibuat baca Quran, wabil khusus surat Al-Baqarah. Karena ada satu kisah. Ada seorang ustadz yang pernah memiliki pasien. Beliau ustadz yang ahli meruqyah. Entah meruqyah ya. Mengobati dari jin itu loh. Mengobati dari jin. Beliau cerita, dulu ada seorang dukun, dan dukunnya itu dukun santet, spesialis santet. Spesialis apa? Santet. Jadi dukun kan macam-macam ya. Ada yang pelet itu membuat orang seneng ya. Ada yang penglaris supaya dagangannya laris, makin kaya. Tapi beliau ini, si dukun ini spesialisnya santet. Jupuk jurusan santet. Ya. Jadi menyantet orang, sampai sakit atau bahkan sampai meninggal. Dan beliau tobat dan berguru pada si ustadz. Kemudian si mantan dukun yang sudah tobat ini cerita ke ustadznya, ustadz yang ruqyah tadi. Cerita ke ustadznya, ustadz, saya itu pernah suatu ketika ada customer, ada pelanggan minta disantetkan. Jadi ada pelanggan orang kaya, entah punya musuh apa, entah itu musuhnya atau orang yang tidak disenangi atau apa, pokoknya dia datang ngomong, ya Mbah, tolong santet orang ini, langsung mati. Langsung santet orang ini apa? Langsung mati. Maka si dukun tadi mengatakan, oh ya baiklah, ya saya akan berikan santet premium, santet yang pasti mati, langsung mati gitu. Maksudnya santet itu kan ada yang membuat sakit, sakitnya ringan atau sakitnya biasa. Tapi ada yang santet langsung buat orang mati. Ya. Itu kekufurannya level luar biasa, ya. Jadi santetnya ini langsung membuat orang mati. Akhirnya dibayar sama orang itu, dan langsung malamnya si dukun menyantet. Dan biasanya paket santet yang premium ini, sekali kirim malam itu juga orangnya akan mati yang disantet. Biasanya pengalamannya dukunnya itu gitu. Ketika dia santet, ternyata beberapa saat kemudian santetnya balik ke rumahnya si dukun. Santetnya balik ke rumahnya si dukun. Maka dukunnya khawatir, kaget, kok bisa balik? Biasanya cespleng, biasanya langsung mati. Kok bisa balik gitu? Ya, maka karena takut dukunnya, kalau dibiarkan ya dia yang mati kan gitu. Santetnya dimentalkan, ya, ditangkis dan mengenai pasien yang minta disantetkan tadi. Jadi yang mati malah yang minta tidak disantetkan. Ya.
Maka si dukun itu heran, bertanya-tanya, kok bisa orang ini mempan, kok nggak bisa saya santet, padahal santet ini nggak pernah ada orang yang bisa lolos, pasti mati. Maka diselidikilah dukun itu, cari-cari alamatnya orang tadi yang mau disantet terus berhasil lolos itu. Kemudian akhirnya ketemu, cerita-cerita sampai orangnya cerita salah satu amalan dari orang tadi, ya, beliau membacakan, ya, setiap malamnya beliau membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat apa? Al-Baqarah. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dalam hadis yang sahih, bahwanya setan tidak akan bisa memasuki rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Maka akhirnya dukunnya tobat. Ya, dukunnya apa? Tobat. Oh, ternyata santet saya kalah ambil surat Al-Baqarah. Ya, akhirnya tobat. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya untuk menangkal setan, mengalahkan setan, tidak perlu hal yang macam-macam. Cukup kita mengetahui dari hadis Nabi, ya, mengetahui dari ayat, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yang penting rumah itu dibuat ibadah, kita sering ibadah, zikir pagi sore, ya, baca Quran, insya Allah kita akan dilindungi dari apa? Dari setan. Ya, akan dilindungi dari setan. Jadi nggak perlu hal yang aneh, pakai apa namanya, pakai misalkan pakai kemenyan atau pakai hal-hal yang aneh-aneh untuk melindungi, menangkal setan, maka tidak perlu menggunakan itu. Maka ini adalah hal-hal yang hendaknya apa? Dihindari, yang berkenaan dengan apa? Bulan Muharram. Mungkin sampai ini yang bisa Ustadz bahas. Insya Allah Ustadz akan jika diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pembahasannya berikutnya biidznillahi taala. Sebelum saya tutup, ada yang tanya? Nggak ada? Insya Allah paham ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.